Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam forum ya. Minggu ini kita sedang membahas tentang mathematical analysis of recursive algorithms ya. Jadi berbeda dengan non-recursive algorithm, recursive algorithm ini agak sulit untuk dilihat jumlah berapa kali sih basic operation dilakukan dalam algoritma yang bersangkutan gitu ya. Kalau misalnya yang non-recursive itu kita terutama kalau yang pakai for loop ya, kita dengan amat sangat mudah melihat ini iterasinya tuh berapa kali gitu, karena kelihatan mulainya dari berapa ya, biasanya i sama dengan sesuatu, i sama dengan 1 atau i sama dengan 0 gitu ya. Kemudian akhirnya juga ditulis dengan jelas gitu ya, misalnya sampai n gitu atau sampai n-1 gitu. Sementara ketika kita berbicara tentang algoritma rekursif, kita hanya melihat algoritma yang kelihatannya sangat sederhana gitu, jadi hanya terdiri dari 2 bagian, tidak terlihat loopnya sama sekali gitu ya, cuman ada bagian basis yang di if biasanya, kemudian bagian recurrence-nya. Nah, sebenarnya bagian recurrence itu adalah bagian yang dipanggil berulang-ulang kan ya. Jadi sebenarnya ada iterasi juga di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghitung jumlah basic operation yang dilakukan oleh algoritma rekursif. Oke, pertanyaan pertama itu ada, kita akan bahas pertanyaan dari awal. Dan Indira ini pertanyaannya sama ya. Jadi ada suatu persamaan recurrence, nah kemudian diminta kompleksitas waktunya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau lebih mundur lagi, ini sebelum ada ini gitu ya, persamaan recurrence itu ada algoritmanya dulu gitu ya. Jadi sama persis seperti yang non rekursif. Pertama ada algoritmanya, setelah itu kita mencoba memahami algoritmanya ini ngapain sih gitu ya. Setelah kita memahami, maka kita biasanya dapat menentukan basic operation dari algoritma yang bersangkutan. Setelah kita tahu basic operationnya, kemudian kita baru membuat persamaan recurrence-nya. Oke, jadi kita akan bahas satu saja. Jadi ini sama persis, hanya bedanya di sini basisnya sebentar. Oke, di sini basisnya itu nilainya 2 gitu ya. Sementara di sini basisnya nilainya 0. Kemudian penggunaan variabel seperti T, kemudian X, kadang-kadang M gitu ya. Itu biasanya tergantung dari basic operation. By default kita kasih namanya T aja gitu, karena kan kita mau menghitung time complexity gitu ya, kompleksitas waktu. Tapi terkadang kita beri supaya lebih menjelaskan gitu ya, supaya lebih merepresentasikan bahwa itu tuh yang kita hitung tuh basic operation gitu. Biasanya namanya disesuaikan dengan basic operation dari algoritma yang bersangkutan gitu. Jadi biasanya M misalnya. Nah, M itu artinya bisa multiplication, bisa movement gitu ya, macam-macam lah ya. Mungkin kalau penjumlahan kita tulisnya A gitu ya, addition penjumlahan gitu ya, addition gitu. Nah, kemudian mungkin kalau pembagian jadi D gitu ya, division dan seterusnya. Jadi sebenarnya bebas sih ya. Kemudian kalau ini kenapa Bu X? Ya itu variabel aja sih ya. Biasanya kan kita kalau bilang sesuatu yang kita nggak tahu, kita sebutnya X gitu. Jadi bebas. Nah kemudian yang di atas nggak pakai buka kurung tutup kurung, yang di bawah pakai buka kurung tutup kurung, itu juga sama aja gitu ya. Jadi saya bisa aja nulis yang bagian TN ini misalnya, saya lebih enak nih Bu kalau pakai buka kurung tutup kurung kayak gini. Boleh. Oke. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Jadi ini asumsinya kita sudah punya persamaannya gitu ya. Entah algoritmanya seperti apa, tapi kita ceritanya sudah punya persamaannya. Oke. Nah, biasanya kita tulisnya begini ya supaya lebih Jadi kalau ini kan kesannya ada 2T gitu. Padahal kan sebenarnya T-nya satu aja kan ya. Sebenarnya kan T-nya itu ya sama-sama TN gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama TN gitu ya. Kalau saya tuh lebih suka pakai buka kurung sih, coba ya. Jadi supaya jelas bahwa N itu adalah jumlah datanya. Oke, jadi TN itu jadi ini 2 ini sebenarnya sama-sama TN. Hanya kalau yang bawah ini, saya balik ya, yang bawah saya taruh di atas, itu adalah ketika N-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi ketika N-nya sama dengan 1, dia itu nilainya 2 gitu loh.
ya. Jadi udah satu konstanta, kita udah bisa dapat nilainya. Namanya juga basis, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang di atas ini adalah bagian yang rekurensnya, bagian yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu katanya berarti ini untuk, saya tulis aja lah ya, TN-nya sama dengan TN-1 ditambah 5 gitu ya. Untuk apa? Untuk M-nya lebih dari 1 gitu ya. Jadi basisnya ini jelas ya, basisnya adalah 1 gitu. Domain basisnya itu 1, sementara domain rekurensinya ya berarti 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang domain, yang ini basisnya berarti 1 gitu ya domainnya. Kemudian yang ini yang rekurensinya berarti 2, kan lebih dari 1 ya, berarti 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Jumlah datanya ya, untuk jumlah data 2, jumlah data 3, 4 dan seterusnya. Oke, nah setelah kita tulis begini, kemudian kita lakukan substitusi gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk mendapatkan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Nah, yang paling pertama ini adalah yang substitusi. Karena saya di forum ada yang nanya, Bu, kalau pakai karakteristik gimana? Nah, itu adalah materi untuk pekan ini gitu ya. Jadi ini dengan menggunakan substitusi ya. Nah, tahu kan ya, substitusi itu kan sebenarnya yang ngeganti aja gitu, ngeganti variabel dengan nilai yang lain yang kita ketahui. Oke, jadi ini saya tulis ya, berarti TN-nya, jadi saya akan menulis yang bagian rekurensnya. Ya, ini ya, yang bagian rekurensnya. TN-1 ditambah 5 gitu. Nah, sebenarnya kan ada bagian yang saya bisa substitusi gitu, yang kita bisa ganti, yaitu saya pengen caranya substitusi itu saya ingin mengganti bagian yang ini gitu. Kan TN-nya udah ya, TN-nya sama dengan TN-1 plus 5 gitu. Nah, maka TN-1 itu kita substitusikan dengan apa gitu ya. Kita tulis di sini, substitusi, kita mau mensubstitusikan TN-1 gitu ya, dengan apa gitu. Nah, kita kan punya rumus TN sama dengan TN-1 plus 5 gitu ya. Nah, sekarang bagian N-nya itu diganti dengan N-1 gitu. Jadi ganti saja bagian yang ada N-nya mana? Cuman ini kan ya. Ganti bagian yang ada N-nya dengan N-1. Oke? Jadi saya coba tulis gini deh ya. T berarti ya. Terus, nah N-nya kita ganti jadi N-1. Ya, bagian N yang ini ya. Bagian N yang ini. Kemudian kan masih ada minus 1 lagi di situ ya. Yang aslinya ada minus 1-nya lagi. Gitu. Kemudian plus 5 ya. Jadi kalian lihat yang diganti itu benar-benar hanya bagian ininya jadi datanya. Tadinya ininya N, ininya N. Kita ganti sekarang jadi N-1, kemudian N-1. Yang lainnya sama persis ya. Jadi N-nya disubstitusi dengan N-1. Oke, dari situ saya bisa dapat bahwa TN-1 itu sama dengan TN-2 plus 5. Gitu ya. Nah, ini jadinya saya bisa substitusi dengan nilai ini gitu ya. Yang ini yang kuning yang di sebelah kiri itu saya bisa ganti dengan nilai yang sebelah kanan karena sama-sama TN-1 kan ya. Oke, jadi saya tulis di sini TN-2 plus 5. Oke, ini yang bagian kuningnya kan ya. Terpencet, maaf. Ini ya, ini yang bagian kuningnya kan sama tuh ya. Kemudian plus 5 gitu. Oke. Jadi ininya tidak diganti ya, TN-nya tetap TN gitu yang di sebelah kiri. Yang saya ganti adalah TN-1. Maka TN-nya sama dengan TN-2 plus 10. Gitu ya. Jadi saya punya dua persamaan TN. Oke. Jadi yang pertama adalah yang ini. Oke. TN sama dengan TN-1 plus 5. Nah, sekarang yang kedua saya punya ini. TN sama dengan TN-2 plus 10. Gitu. Nah, saya tuh ceritanya lagi tracing sebenarnya untuk mencari polanya.
Tapi kalau cuma 2 kan mungkin belum terlalu kelihatan gitu ya polanya. Jadi kita substitusikan lagi. Kita coba substitusikan lagi si Tn-2 gitu ya. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna pink deh. Nih, Tn-2-nya kita coba substitusikan. Kalau tadi kan Tn-1 ya. Nah, ini substitusikan. Substitusikan Tn-2. Nah, sama rumusnya kita nyontek ke rumus recurrence-nya gitu. Tadi kan kalau Tn gitu ya, itu yang diganti, yang ini kan n gitu ya. Sama ya seperti yang tadi di bawah ya, itu kan saya hanya menulis ulang. Nah, sekarang n-nya itu diganti dengan n-2 gitu. Berarti bagian ininya saja yang diganti. Berarti kita tulis T gitu ya. Kemudian n-2, n-nya jadi n-2 ya, yang bagian sini jadi n-2. Terus kan masih ada -1 ya. -1 sama plus 5-nya juga. Jadi Tn-2 itu sama dengan Tn-3 plus 5 gitu. Jadi Tn-2-nya yang pink tadi itu kita bisa ganti jadi ini gitu. Oke, nah sekarang kita tulis si Tn-nya lagi dengan mensubstitusi Tn-2 menjadi yang sama-sama pink ya, yang di sebelah kanan itu Tn-3 plus 5 ya. Nah, kemudian masih ada plus 10 gitu ya. Jadi ini saya hanya copy paste saja. Jadi Tn-nya itu sama dengan Tn-3 plus 15. Oke, jadi saya punya 3 sekarang persamaan Tn. Ini. Oke, nah kira-kira bisa dapat enggak nih apa polanya gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa, masih belum kelihatan polanya, kalian masih belum dapat polanya, itu kalian bisa terus substitusikan gitu. Jadi misalnya ini masih nggak kelihatan nih, berarti substitusikan yang Tn-3 gitu ya. Nanti bikin lagi di sini substitusi Tn-3 sama dengan yang sama seperti tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat ya polanya, misalnya ini udah dapat nih polanya, kita bikin apa ya? Ini persamaan Tn yang general gitu. Pada saat ini kan pada saat n ininya kan 1, 2, 3. Coba ya dilihat di nah ini yang perlu dilihat sih bagian ininya aja sih. Coba saya ganti hijau. Nih, ini kan ada nah ini 1, di sini 2, jangan yang di situ ya, yang saya kotakin aja. Nih yang saya kotakin ya. Tuh lihat tuh. 3. Terus yang perlu dilihat adalah ini perubahan ini loh, 5, 10, ini 15, gitu kan ya. Nah, kita cari hubungan antar keduanya gitu. Kita bisa pakai variabel apa saja untuk membuat dia jadi general gitu ya. Misalnya ini berarti kalau di slide atau di video yang sebelumnya kan kita pakainya I kan ya. Sebenarnya bisa pakai I, bisa pakai K, bisa pakai J, bebas aja. Pokoknya yang belum dipakai aja. Itu kan yang sudah dipakai kan T sama M. Nah, pilih aja apa variabel di luar itu gitu. Kita ngikutin yang kemarin aja lah ya, pakai I itu berarti N ya. Jadi kalau N sama T itu jangan diganti ya. Jadi kan yang kita mau lihat kan pola yang saya kasih warna hijau itu. Berarti N minus misalnya kita kasih nama I gitu ya. Oke. Nah, ketika ini kan berarti kan ini kan ketika I-nya sama dengan 1 ya. Kalau gitu yang ini I-nya sama dengan 2 gitu ya. Yang ini I-nya sama dengan 3. Gitu kan ya. Nah, jadi saya bisa bilang bahwa ini ditambah gimana? I dikali 5 kan ya, atau 5I. Gitu ya. Ya, jadi coba aja kalau kita masukkan I-nya 1, berarti kan N-1 plus 5. Kalau I-nya kita masukkan 2, berarti N-2 plus 5 kali 2, 10 gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya ya, ini tidak perlu, bagian ini sebenarnya tidak perlu terlalu dipusingkan. Nanti saya perlihatkan deh sebenarnya kita bisa buang aja sebenarnya gitu ya. Karena 5i itu adalah konstanta ya. I kan konstanta kan. Bisa 3, bisa 7, bisa 11 gitu ya. Tapi dia adalah konstanta dikalikan dengan 5 nanti jadinya
konstanta juga gitu. Dan konstanta itu kalau kita nyari kompleksitas waktu itu kan sebenarnya diabaikan. Oke, kita teruskan dulu. Nah, ini adalah bentuk umumnya gitu ya. Bentuk umum dari iterasi yang sudah kita buat gitu. Ini berlaku untuk I berapa saja gitu ya, tergantung dia iterasinya sampai berapa. Nah, kemudian kan sebenarnya ya kalau kalian lihat algoritma rekursif itu kan dia kan nggak kan biasanya dia nggak langsung masuk ke basisnya dong ya. Kalau langsung masuk ke basisnya ya selesai gitu ya, berarti cuma satu kali aja, nggak ada iterasi. Dia kan biasanya masuknya ke bagian recurrence ya kan, ke bagian else-nya. Terus nanti di bagian else-nya dia kan karena rekursif dia memanggil fungsi itu sendiri. Jadi kemudian manggil lagi. Terus misalnya ke bagian recurrence lagi, ke bagian else-nya. Panggil lagi, panggil lagi, sampai suatu saat dia akan masuk ke dalam basis kan. Terus berhenti. Kan gitu kan ya kalau rekursif ya. Kalau yang udah lupa algoritma rekursif bagaimana, tolong dilihat lagi ya yang kemarin-kemarin. Nah, jadi kita berusaha untuk pada saat I berapa sih gitu. Jadi kan ini kan iterasi pertama, kemudian iterasi kedua, iterasi ketiga. Nah, saya tuh pengen tahu algoritma ini nih berhentinya pada saat iterasi keberapa ya gitu. Iterasi 10 kah? Iterasi 100 kah gitu. Berarti kan loopnya dia 100 kali gitu ya. Sampai ke berapa gitu. Nah, maka kita akan lihat yang kita ketahui yaitu basisnya. Basisnya katanya kalau T-nya 1, ya N-nya kan ininya kan domainnya 1 kan. Jadi pada saat T-nya 1, ketika domainnya 1 itu nilainya 2. Saya tulis aja lah ya, saya tulis ulang di sini. Jadi basisnya itu adalah ketika nilai M-nya 1 itu dia akan mengembalikan angka 2 gitu. Bilangan 2, konstanta 2 gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya recurrence ini kan mulai dari N gitu. Mulai dari data N, dia berkurang N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-7 terus sampai akhirnya adalah 1 gitu. Oke? Sampai N-nya tuh isinya 1 atau sampai berapa coba? Ya. Kalau misalnya kan dia startnya dari N. Terus iterasi kedua berarti N-1 dong, kan mundur. Kemudian iterasi ketiga N-2, iterasi ketiga N-3. Terus sampai kapan dia berhenti? Yaitu pada saat N-nya 1 gitu. Nah, si 1 ini saya bisa simbolkan sebagai apa gitu. Kan pasti kan ini N minus sesuatu kan gitu. Tapi nggak tahu N minus sesuatunya itu N minus berapa gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang ini sebagai I gitu ya. Oke. Ini menyambung pertanyaan yang sesudahnya ya, nanti kita lihat. Kalau misalnya si 1 2 3 ini kita lambangkan sebagai I kayak ini kan ya, sebagai I ya. Berarti kan ini kan semuanya sebenarnya N minus I, N minus I, N minus I. Nah, ini juga kan N minus I gitu. Cuman I-nya kan berubah-ubah kan. Di sini I-nya 1, terus naik 1 lagi, 2, 3, 4, 5. Nah, saya pengen tahu nih I-nya berapa kan gitu. Ya. Supaya dia menghasilkan 1 gitu. Nah, supaya menghasilkan 1 itu kan berarti kan saya bisa bilang bahwa I-nya itu adalah sama dengan berapa? N minus 1. Iya enggak? Coba aja. Kalau ini kan 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, terus I di sini nih berapa supaya 1 gitu. Kan ini kan N minus something kan. Nah, N minus something itu kan N minus 1 gitu. N dikurangi N minus 1 itu kan 1 kan. Iya enggak? Ya. Saya di sini kenapa belibet begini gitu ya, kok ribet banget? Karena ini pengen menjelaskan bagaimana caranya kita menentukan I untuk supaya sampai ke basis gitu. Ya. Jadi makanya tiba-tiba gitu ya, kalau misalnya kalian di slide ngerasa itu tiba-tiba kita bisa bilang bahwa oke, kita akan buat ketika N-nya sama dengan kok N-nya sih, sorry. Kita punya persamaan general yang ini ya. Sekarang kita akan buat bahwa I-nya itu sama dengan N-1. Ini N-1-nya muncul dari mana gitu. Nah, sebenarnya muncul dari sini gitu ya. Karena basisnya adalah ketika M-nya sama dengan 1 gitu. Jadi maka kita misalkan kita isi I-nya itu N-1, artinya adalah itu adalah nanti harusnya ke basis gitu. Coba aja ya kita masukin. Berarti Tn, oke, saya akan mengganti I di sini sama I di sini.
sama dengan T N minus I, I-nya N minus 1 ya. Oke. Gitu ya. Ini saya buat warna biru deh ya. Jadi ini I, ini N minus 1. Oke. Kemudian ditambah 5 dikali I lagi. I-nya N minus 1. Oke. Oh, tadi saya bilang yang sebelah sininya boleh dibuang ya? Nggak boleh ya? Ternyata nggak boleh, sorry. Nggak boleh, kenapa? Karena dia ada hubungannya sama I. Kalau misalnya dia benar-benar belakangnya tidak berhubungan dengan I, itu mungkin bisa langsung dibuang. Kalau benar-benar konstan ya 10, 12, 13 gitu ya. Tapi kita lihat sebenarnya nanti akan dibuang juga sih. Tapi nggak boleh langsung dibuang. Mungkin masih ada yang bingungnya, saya ngomong apa sih gitu ya soal 5i itu. Kita lihat kita teruskan dulu aja. Oke, sampai mana tadi? Tadi ya udah dimasukin ya ketika i-nya sama dengan n-1. Nah, sekarang kita ya hitung-hitungan aja ini mah. Berarti T, coba lihat nih. Ini kan sebenarnya kayak manipulasi aja supaya dia sampai ke basis. Karena yang diketahui itu T1 ya. Jadi kalau yang diketahuinya T0 itu beda lagi ceritanya gitu. I-nya nggak sama dengan n-1 ya. I-nya berarti sama dengan N gitu kalau T-nya 0. Bisa juga yang diketahui misalnya T-nya 2 atau T-nya 3 gitu ya. Ya, jadi tergantung. Nah, T1 plus berarti ini kan 5N minus 5 gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan T1-nya kan diketahui nih. T1-nya adalah 2 gitu. Berarti 2 ditambah 5N kemudian minus 5. Gitu ya. Berarti Tn-nya sama dengan 5N minus 3. Gitu. Oke? Ya. Jadi dapat deh ya. Berarti banyaknya basic operation yang dijalankan dalam algoritma ini yaitu sebanyak 5N minus 3. Jadi Tn ini sebenarnya Cn ya. Kalau yang pakai rumus itu yang COP dikali Cn. Oke? Nah, kita bisa buat terus kalau gitu kompleksitas waktunya gimana dong gitu ya. Atau kita bisa bilang efisiensi kelasnya gimana gitu ya sebelum ke kompleksitas waktu. Ini kita bisa abaikan yang jadi kita hanya ambil yang ordernya paling tinggi. Di dalam kasus ini order yang paling tinggi adalah pangkat 1 ya. Jadi ini linear ya. Jadi 5N. Nah, kita bisa bilang ya kelas efisiensi. Kalau ditanya kelas efisiensinya berarti kelas efisiensinya N. Jadi semua konstantanya dihilangkan. Nah, kemudian ini kalau ditanya kompleksitas waktunya ya berarti big theta N gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana. Ini yang sederhana ya. Jadi untuk yang Tn-1 plus 5 ya. Nah, kalau yang mana tadi? Yang ini ya, yang kedua ini kan X1-nya sama dengan 0. Ya, berarti tinggal diganti aja. Yang ininya berarti bukan 2, tapi 0 gitu ya. Jadi sama persis. Jadi nanti dapatnya 5N minus 5 gitu. Nanti sama, dapatnya 5N juga. Sehingga kompleksitas waktunya gitu ya, notasi asimptotiknya big theta N juga gitu ya. Sama. Kompleksitas waktunya theta N juga. Nah, ini kan dua pertanyaan ini sama sebenarnya, sama persis gitu ya. Nah, ada dari Muhammad Faris nanya juga yang di I itu kan ada I-nya N, ada I-nya N-1. Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya. Kenapa kok I-nya tiba-tiba bisa muncul N-1? Kenapa kok tiba-tiba I-nya bisa muncul N gitu ya. Jadi sebenarnya soal ini lebih menarik nih kalau yang XN-nya ini sih kalau X0 sama dengan 0 misalnya. Nah, itu beda tuh I-nya nanti. I-nya jadi sama dengan N ya. Kalian latihan sendiri lah ya untuk yang itu. Kira-kira demikian yang ini ya, yang bagaimana caranya kalau kita sudah punya persamaan recurrence, kemudian kita gimana sih dapat kompleksitas waktunya. Semoga bisa menjadi tambahan dari video yang sebelumnya gitu ya, dan semoga lebih memperjelas gitu ya
kita akan lanjut ke soal yang berikutnya ya di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi semuanya.